Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai serta yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memelihara dan memberkati kami sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita untuk hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023, tertulis di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan isinya demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk hidup. Dan kehidupan yang mau dirasakan oleh setiap manusia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita atau dikatakan kehidupan yang bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, tentu manusia tidak memiliki hanya satu cara. Tapi setiap manusia punya rencana atau punya cara masing-masing. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang bijak berkata bahwa tujuan hidup adalah suatu proses untuk menetapkan atau menentukan identitas dirinya masing-masing. Sehingga boleh dikatakan seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas yang kuat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang hidup ataupun tentang kehidupan, kita tidak hanya memakai waktu hanya sebatas, hanya di suatu tempat dan keadaan. Tetapi berbicara tentang hidup adalah berbicara dan memanfaatkan waktu selama kita masih hidup. Tentu bukan hanya sekadar berbicara jika kita mengingini kehidupan yang lebih baik, tapi kita harus melakukan apa yang kita rencanakan untuk kehidupan tersebut. Dalam hal itulah Paulus mengingatkan atau meluruskan pemahaman tentang bagaimanakah arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Apalagi menurut firman Allah, dia berkata adalah sangat erat hubungannya dengan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Atau orang percaya yang hidup adalah orang yang percaya yang selalu punya hubungan dengan Tuhan. Atau dapat dikatakan kehidupan kita adalah kehidupan yang berasal dan yang digerakkan oleh Allah. Itulah artinya hidup menurut Paulus. Jadi hidup bukan hanya hidup, boleh makan, boleh bernapas, boleh bekerja, bukan hanya di situ memang arti dan tujuan hidup. Tetapi hidup yang sebenarnya adalah ketika Tuhan ada berkarya dan menggerakkan hidup kita, maka ketika kita pun mengalami, katakan di dalam persoalan, kita akan juga merasakan kehidupan yang dari Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita mengalami keberhasilan, kita bukan jatuh kepada kesombongan atau keangkuhan, tetapi karena Tuhan telah hidup atau kita telah hidup dari Tuhan, maka kita akan selalu merendah. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal-awal tahun ini, Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita. Biarlah juga firman Tuhan memotivasi kita, menuntun kita
Dan dengan hal itu, maka kita akan selalu merasakan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami tentang arti dan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Bahwa kami hidup adalah hidup karena Tuhan. Dan tujuan hidup kami adalah tujuan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan di setiap langkah kehidupan kami selalu dipandu dan dikuatkan oleh firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.